Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, kita awali. Kita awali dengan makna umumnya dulu ya. Saya membawa satu quotes yang mungkin nanti untuk mengantarkan diskusi kita malam hari ini. Jadi ada quotes yang bunyinya seperti ini. Insecurities kill self-esteem. Overthinking kill happiness. Lies kill trust. Jadi insecurity itu membunuh rasa kebanggaan diri kita. Overthinking itu membunuh kebahagiaan kita. Kalau lies itu kebohongan, kebohongan itu akan membunuh kepercayaan kita. Jadi kalau kita rasa insecure-nya besar, biasanya ya rasa percaya diri, kebanggaan dirinya kecil, bahkan hilang. Kalau kita terlalu banyak overthinking, biasanya ya kita sulit untuk bahagia. Dan kalau kita terlalu banyak bohong, ya kita tidak akan dipercaya orang. Nah ini kita ingat ini dulu ya, nanti disambungkan dengan apa itu insecure, apa itu overthinking. Yang jelas ketika kita terlalu insecure, kita jadinya minder, tidak percaya diri. Kalau kita sibuk overthinking terus, kita kehilangan kebahagiaan. Kalau kita banyak bohong, kita tidak akan dipercaya orang. Ini quote yang menurut saya menarik untuk pijakan kita malam hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan biar malam ini dapat banyak. Apa sih insecurity itu? Insecurity itu adalah perasaan tidak aman. Ya, dari kata-katanya kan sebenarnya jelas ya, antara secure dan insecure. Jadi insecure itu berarti tidak aman. Jadi rasa tidak aman karena kita kurang percaya diri, karena kita merasa ada banyak kekurangan dalam diri kita. Sehingga kita merasa takut, merasa gelisah, merasa malu, merasa minder. Jadi diawali dari rasa bahwa saya itu banyak kekurangannya Pak, saya dalam banyak hal tidak bisa apa-apa, saya itu siapa sih, dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan akhirnya kita jadi gelisah, kita jadi penakut, kita terus minder, malu, tidak berani melakukan apa-apa. Nah ini insecure namanya. Jadi ini sebenarnya ya melanjutkan tema-tema kemarin sebenarnya, ketika ada orang yang karena insecure mungkin jatuh pada people pleaser, menyenangkan orang saja. Dan juga menunjukkan orang yang insecure ini sulit dia mencintai dirinya, self-love, karena dia merasa dirinya ini banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang menurut dia buruk, jelek. Apa sih aku ini? Nah, itu kan banyak ya anak-anak hari ini misalnya pakai istilah, wah apa sih aku ini kan hanya kayak remahan rengginang saja yang sudah mau dibuang. Nah itu sebenarnya indikasi rasa tidak nyaman, tidak terlalu suka dengan dirinya sendiri. Nah ini namanya insecure. Saya tidak tahu di antara teman-teman yang aktif ikut ngaji ini ada ndak yang punya rasa insecure sangat akut, sangat berat. Karena kalau rasa insecure-nya sangat berat, ya ini nanti kita butuh psikolog, butuh psikiater. Tapi ya wajar kalau dalam dosis yang biasa, kadang-kadang kita ya
punya minder sedikit dalam hal tertentu, tidak percaya diri, tidak masalah, asal tidak berlarut-larut. Yang jadi masalah itu kalau insecurity kita terlalu over, jadi terlalu minder, terlalu malu, akhirnya menganggap dirinya itu sama sekali tidak ada kualitasnya apa-apa. Ya, pasti orang yang insecure-nya terlalu dalam itu dia sulit untuk mencintai dirinya. Kalau sulit untuk mencintai dirinya, ya sulit nanti lanjutannya untuk produktif, untuk jadi sesuatu. Seperti minggu lalu saya sebut, sulit jadi manusia yang otentik, jadi dirinya sendiri. Karena dia sendiri tidak percaya pada dirinya. Itulah insecurity. Jadi mungkin kalau generasi lama sering menyebutnya orang insecurity itu cenderung minder. Istilah minder ini mulai jarang disebut. Kita kan suka pakai istilah yang lebih keren hari ini, pakai istilah insecure. Nah, menarik tadi saya googling sebentar tentang adik-adik kita, anak-anak kita hari ini itu ketika mereka disurvei, banyak yang terindikasi tidak nyaman dengan dirinya, tidak suka dengan dirinya. Misalnya ada penelitian yang bilang bahwa 70% anak-anak ABG hari ini, 71 malahan, itu ingin operasi plastik. Karena mereka tidak terlalu senang dengan bentuk wajah atau bentuk tubuh mereka. Ini penelitian di luar tentunya ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apa pernah ada survei seperti ini. Jadi karena mungkin tiap hari nonton TV, nonton drama Korea, nonton acara-acara apa saja yang idola-idola itu, mungkin banyak di antara mereka hari ini yang ingin seperti idolanya. Jadi mimpi agar wajahnya, tampilannya, sosoknya itu seperti yang diidolakan. Nah, jalan pintasnya kadang-kadang ya pakai plastik surgery ini, jadi pakai operasi plastik. Ya, ini bukan masalah boleh atau tidak operasi plastiknya, itu nanti perdebatan yang berbeda. Tapi ini sebenarnya menunjukkan betapa mereka ini tidak percaya diri. Jadi betapa mereka tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Bahkan yang kedua itu ada juga penelitian yang bilang 66% girls, perempuan, ini di wilayah tertentu yang diteliti tentunya, itu cenderung mengkritisi diri mereka sendiri, tubuh mereka sendiri. Kita mungkin ya kadang-kadang begitu, mengkritisi misalnya, wah hidungku kok ya pesek ya. Tiap kali berkaca kita menyesali hidung kita yang pesek. Kemudian jerawatku kok banyak ya. Tiap kali berkaca kita melihat jerawat yang banyak. Jadi tiap hari kita ini mengeluhkan diri kita. Rambutku kok banyak yang putih ya. Ini kayak rambut saya kan harus banyak yang putih. Nah itu tiap kali nambah satu putih terus mengeluh, waduh kok nambah putih lagi. Nah ini namanya criticize our own body. Kita mengkritisi tubuh kita sendiri. Mungkin setiap hari. Tidak hanya kalau di penelitian itu kan 66%. Jangan-jangan kita juga termasuk yang di situ. Senangannya mengkritisi diri sendiri. Ya tidak salah. Karena orang itu kan selalu ingin jadi lebih baik, lebih ganteng, lebih rapi, tidak masalah. Asal tidak jatuh dalam tadi ya, kecewa pada diri sendiri, minder, kehilangan percaya diri, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah jatuh ke sana, nanti jatuhnya pada insecure tadi. Bahkan ada penelitian yang lain, 52% ABG itu menganggap bahwa mereka itu disukai atau tidak disukai karena wajah mereka atau tubuh mereka. Ada pula penelitian yang bilang yang ketika meneliti anak-anak sekolah, itu anak-anak sekolah itu ternyata juga demikian. Anak-anak
kelas-kelas SMP, SMA itu ternyata mereka lebih menganggap bahwa tampilan mereka itu lebih penting. Orang akan melihat itu dulu di sekolah. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang pasti salah sih. Tapi kalau ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya membuat kita tidak percaya diri atau minder, sehingga kita mau ngapa-ngapain tertunda, kita tidak berani melakukan apa-apa karena itulah nanti namanya insecurity. Jadi yang kalau saya bilang tadi, kalau ini tambah akut ya jadinya kita kayak orang harus periksa lagi ke psikiater atau ke psikolog. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.